Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Raya Pentakosta. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Hari ini kita memahkotai 9 hari novena Roh Kudus dengan perayaan Pentakosta, hari penganugerahan Roh Kudus kepada kita semua yang beriman kepada Yesus Kristus. Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita memberi kuasa untuk mengampuni dosa orang atau menyatakan dosa orang tetap ada. Dan kiranya yang selayaknya kita hayati dan sebarluaskan adalah mengampuni dosa orang, sebagaimana sering kita doakan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Hari Raya Pentakosta sering disebut juga sebagai hari pendirian atau pemakluman Gereja Kristus yang ditandai dengan peristiwa sebagaimana diwartakan dalam Kisah Para Rasul hari ini. Maka pertama-tama saya mengajak Anda sekalian umat beriman untuk mawas diri dengan cermin peristiwa Pentakosta, penganugerahan Roh Kudus kepada segenap umat Allah. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dalam peristiwa Pentakosta ini diberitakan bahwa di Yerusalem berkumpul aneka suku dan bangsa
yang pada waktu itu para rasul, orang-orang Galilea, berbicara dengan bahasa mereka sendiri, dan orang-orang lain dapat mendengarkan pembicaraan para rasul dalam bahasa mereka sendiri. Padahal tidak ada penerjemah sebagaimana sering dilakukan di masa kini dalam aneka pertemuan aneka bangsa di dunia. Sungguh merupakan mujizat besar pada peristiwa Pentakosta ini, di mana aneka suku dan bangsa yang berlainan satu sama lain dapat saling memahami dan mengerti dengan baik melalui bahasa. Bahasa memang menjadi sarana komunikasi, dan hemat saya, komunikasi yang paling canggih dan mudah dimengerti adalah bahasa tubuh. Maka marilah kita mawas diri perihal bahasa tubuh yang mempersatukan kita semua. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, dengan anugerah Roh Kudus yang telah kita terima, kita diutus untuk mewartakan damai sejahtera dalam dan melalui cara hidup dan cara bertindak kita dimanapun. Untuk itu, dari diri kita sendiri, hendaknya senantiasa dalam keadaan damai sejahtera dalam situasi atau kondisi apapun, karena Roh Kudus hidup dan berkarya dalam diri kita yang lemah dan rapuh ini. Tiada perdamaian tanpa keadilan, tiada keadilan tanpa kasih pengampunan. Demikian pesan perdamaian Paus Yohanes Paulus II yang memasuki milenium ketiga ini. Kasih pengampunan merupakan modal atau kekuatan untuk berbuat adil yang pada gilirannya membuahkan perdamaian. Masing-masing dari kita telah menerima kasih pengampunan Allah secara melimpah ruah. Maka marilah anugerah ini kita hayati dan sebarluaskan, agar terjadilah perdamaian sejati antara kita dalam kehidupan maupun kerjasama. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, perihal hidup dalam perdamaian atau persaudaraan, Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus mengingatkan kita semua, yaitu karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Kebersamaan kita sebagai paguyuban orang beriman kepada Yesus Kristus sering disebut sebagai tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Dengan sederhana dan indah sekali, Paulus mengingatkan kita semua dengan contoh tubuh kita yang memiliki banyak anggota, tetapi satu tubuh, untuk mengajak kita semua agar kita hidup dalam kesatuan dan persaudaraan sejati. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, melalui bacaan-bacaan suci hari ini,
saya mengajak kita semua dengan anugerah Roh Kudus yang telah kita terima. Kita diutus untuk mewartakan damai sejahtera dalam dan melalui cara hidup dan cara bertindak kita dimanapun. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas karunia Roh Kudus yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.